Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Eh, Bertemu lagi dengan saya, Eko Hardianto, SSTMT, di mana kita di pekan ini sudah masuk ke pertemuan ke-11 untuk mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Sebelum kita masuk ke materi ke pertemuan 11, sebelumnya di materi pertemuan 10 kita sudah membahas tentang bagaimana perancangan antarmuka untuk pengguna, bagaimana eh, guideline untuk menyusun atau menciptakan suatu antarmuka yang dapat diterima oleh pengguna dan umumnya diterima. Dan di pembuatan di pembuatan antarmuka tersebut kita eh, memang agak kesulitan kalau kita hanya membaca saja, dan memang ada baiknya kalian mulai untuk mengimplementasikan dari antarmuka tersebut. Jadi untuk membuktikan apakah memang eh, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan antarmuka itu apakah memang terbukti atau tidak memberikan dampak kepada pengguna. Jadi kalian bisa mencoba untuk mencari case, kemudian kalian eh, mempraktekkan yang sudah kalian miliki, dan kemudian kalian bisa mencoba untuk melihat bahwasanya oh ternyata antarmuka itu berpengaruh, dan memang dengan antarmuka yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada tentunya akan yang pertama pasti meningkatkan engagement dengan pengguna atau dengan user yang kita analisis, di mana mereka akan puas bahwasanya antarmuka yang kita susun ternyata membuat mereka semakin paham dan semakin mudah mengerti apa yang diinginkan oleh sistem yang kita susun. Baik, perancangan antarmukanya sudah, kita saat ini akan mulai untuk melihat tentang software quality. Jadi kalau sudah disusun, kemudian di software itu mulai di deliver, maka kita harus melakukan software quality. Bagaimana cara melakukan software quality? Apa saja tahap-tahapannya? Kita akan pelajari, dan kalian juga bisa mempelajari di bab atau pertemuan ke-11 ini dengan buku kedua, buku Freshman Software Engineering A Practitioner Approach, bab 14, 15, dan 16. Kalian bisa baca. Nah, apa itu kualitas sebenarnya? Software quality itu apa sih sebenarnya? Jadi, kualitas ya kita lihat dari eh, teks ini ya. Kita coba bahas bersama. Apa sih kualitas itu? Ya, jika kalian belum mengetahui ya bahwasanya apa sih kualitas itu, kalian mungkin akan tahu, kalian mungkin akan bisa membandingkan ya, satu barang dengan barang lain itu punya perbedaan atau lebih baik, dan mereka punya kualitas yang lebih bagus. Tapi saat saat kalian mendefinisikan kualitas, apa sih kualitas itu, terlepas dari apa yang dimiliki, eh, tentunya akan berasa sia-sia karena ternyata kita tidak mengetahui ya, kualitas itu apa gitu. Eh, dan jika kalian tidak mengetahui kualitas itu, nah bagaimana kalian bisa mengatakan eh, eh, bagim- eh, bagaimana kalian bisa mengatakan bahwasanya bagaimana kalian bisa membandingkan sesuatu jika barang itu tidak ada. Jadi pertama adalah eh,
berarti harus ada barang yang dibandingkan, gitu kan. Jadi jika tidak ada barang yang dibandingkan, berarti ya kita tidak bisa melakukan pengukuran kualitasnya. Hmm, dan walaupun ada banyak metode-metode yang digunakan, bagaimana mereka mengukurnya gitu kan? Pastinya setiap metode punya ukuran masing-masing. Dan itulah mengapa mengapa itulah mengapa banyak orang yang eh, membuang barang-barang mereka dengan beralih ke barang yang lebih bagus menurut mereka. Dan apakah kalau berganti ke perangkat yang barang yang baru itu akan selalu lebih bagus gitu kan? Nah, dan di sini kita akan belajar itu bahwasanya bagaimana pengukuran sebuah kualitas itu. Ini Robert Persik di tahun 1974 dia sudah berpikir tentang hal ini. Kita sekarang udah 2021 tapi belum tahu juga ya, kualitas itu apa. Nah, ya kita akan belajar ini. Konsep kualitas. Jadi ini materi ini juga ada di bab 14 di buku kedua Freshman, dan buku tersebut sudah kita unggah juga di bahan kuliahnya. Silakan kalian akses dan kalian unduh dan coba dilihat. Menurut David Garvin di tahun 1984, dia menyebutkan bahwasanya kualitas itu sebuah konsep dan yang kompleks dan uh, bisa diambil dari sudut kacamata yang berbeda. Terus si David Garvin ini menyatakan uh, konsep kualitas itu harus ada transendentalnya, yaitu kualitas suatu yang bisa segera diketahui tapi tidak bisa dijelaskan. Kemudian ada penggunanya. Jadi dari sisi pengguna, kualitas itu dilihat dari pencapaian tujuannya. Kalau dari produsennya, kualitas itu dilihat dari spesifikasi awal produk yang dia buat. Kemudian kalau dari sisi produknya yang dibuat, kualitas itu dilihat dari karakteristik turunannya, seperti fungsi atau fitur. Jadi dari produk itu berkualitas atau tidak ya dilihat dari fungsinya, kemudian dilihat dari fiturnya, dan terakhir nilai. Kualitas diukur dari berapa banyak konsumen mau membayar. Bahwasanya di awal mata kuliah kita juga kita pelajari bahwasanya membangun suatu sistem informasi adalah sebuah eh, investasi, dan investasi akan selalu berrelasi berkaitan dengan nilai seberapa besar spending money yang digunakan, sehingga eh, seberapa bagus kualitas sistem informasi atau aplikasi yang telah kita rancang atau kita buat, maka bisa dilihat seberapa besar spend atau biaya yang dikeluarkan. Terlepas nilai-nilai value yang ada di dalamnya akan lebih besar daripada nilai uang yang telah disisihkan. Gitu kan. Contoh lain adalah seseorang pasti akan membayar mahal untuk software tertentu, dan mereka pasti mau membayar walaupun harga software itu tinggi atau mahal. Dan itulah sebabnya berarti software tersebut atau perangkat tersebut itu sudah memiliki nilai yang tinggi atau dinilai berkualitas. Nah, untuk kemudian si Robert Glass menyusun sebuah perhitungan di tahun 1998 di mana kepuasan pengguna itu dinilai dari produk yang sesuai dengan spesifikasi dan standar, dan ditambah dia memiliki kualitas yang bagus dan dia memiliki serah terima sesuai waktu dan anggaran. Maksudnya apa? Eh, tentunya pasti kita akan membuat produk sesuai dengan spesifikasi dan standar. Serta kita juga berusaha untuk memberikan kualitas yang bagus. Nah, serah terima yang sesuai dengan waktu itu maksudnya adalah jika sistem atau software yang dibangun melewati batas waktu yang diinginkan, jadi tidak tidak
tren lagi atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan di suatu masa tertentu, maka software tersebut dinilai juga tidak berkualitas. Untuk apa membuat sebuah software yang bagus sekali, namun itu sudah bertahun-tahun yang lalu sudah ada produk lain yang mengeluarkan gitu. Jadi, walaupun dia produknya lebih bagus daripada yang lain, namun karena dia mengeluarkan jauh hari setelah software lain dikeluarkan, mungkin dia akan dinilai kurang berkualitas. Ini menurut penggunanya. Kemudian jika DeMarco dia menilai bahwasanya menyebutkan bahwasanya kualitas dari sebuah produk adalah fungsi-fungsi seberapa banyak dia dapat merubah dunia untuk jadi lebih baik. Jadi kalau softwarenya itu bisa memberikan kontribusi merubah dunia atau memberikan dampak kepada masyarakat lebih baik, maka dia dinilai juga produknya berkualitas. Nah, apa sih kualitas software itu? Jadi proses atau pengembangan software yang efektif yang diterapkan sehingga dapat menghasilkan produk yang berguna yang menyediakan nilai yang bisa diukur baik bagi pembuatnya maupun penggunanya. Jadi untuk kualitas software itu dia rangkaian proses ya, proses untuk membangun sebuah software dan dia akan memberikan output produk yang berguna dan dia bisa dinilai dinilai software tersebut baik dari sisi uh, value value budget atau anggaran yang digunakannya ataukah nilai nilai kebermanfaatan dari software tersebut. Jadi dia harus ada prosesnya, kemudian dia ada manfaatnya dan dia akan ada nilainya. Kalau untuk David Garvin dia menjelaskan dia berhasil membuat dimensi kualitas. Tadi kan dikatakan bahwasanya kualitas itu bagaimana sih cara mengukurnya gitu. Jadi ini si David Garvin di tahun 1987 dia mendefinisikan beberapa dimensi. Yang pertama adalah bagaimana kualitas performanya. Performa dari sebuah softwarenya seperti apa, performance quality-nya. Kemudian kualitas fiturnya seperti apa dinilai, dilihat kualitas fiturnya. Kemudian keandalannya dari reliability-nya. Kemudian ada conformance-nya, kepatuhannya antara satu data dengan yang lain seperti apa. Kemudian daya tahannya, durability-nya diuji sekian waktu, apakah dia dapat sekian load, sekian banyak datanya, apakah dia masih durable atau tidak. Kemudian bagiannya serviceability, pelayanannya. Tentunya kalau kita mau menawarkan atau mendeliver suatu produk atau suatu sistem informasi, pasti akan ditanya ini bagaimana service ability-nya, bagaimana pelayanannya, apakah dia memberikan pelayanan dengan berlevel ataukah seperti apa. Kemudian dimensi yang kedua terakhir adalah keindahan atau estetik. Jadi kita tahu bahwasanya ada salah satu vendor dari perusahaan IT di mana dia sangat concern tentang nilai estetis dari sebuah atau nilai estetis dari produk-produk yang dia keluarkan. Dan memang itu terbukti beberapa user atau pengguna dia loyal akan produk tersebut. Kemudian persepsi bagaimana persepsinya dari sisi pengguna ataupun dari sisi pembuatnya. Jadi ini ada beberapa dimensi yang bisa kita jadikan, kita gunakan untuk mengukur sih bagaimana kualitas dari suatu software itu. Dan memang kita tahu beberapa dari dimensi itu memang kita tidak dapat mengukurnya. Contohnya adalah
keindahan atau estetik. Gimana cara kita ngukur keindahan? Jadi nilainya itu akan bersifat subjektif dari bagaimana si pengguna itu menilai software tersebut, dan persepsi juga sama, dia akan dinilai secara subjektif oleh penggunanya. Di mana yang lain buat kita bisa buat satuannya ya. Mungkin dari sisi waktunya, dan dari jumlah jumlah amount datanya, atau mungkin dari sisi berapa banyak fiturnya yang sesuai, atau berapa banyak fitur yang sukses, dan berapa banyak eh, case-case yang dapat dia selesaikan. Nah, ini faktor-faktor kualitas. Kalau tadi dimensi itu untuk melihat ya. Kalau kita lihat, kalau kita kebayangkan dimensi itu seperti ada menilai seseorang, ada radar chart. Kalau kalian pernah membuat itu kan pasti ada dimensinya gitu loh. Seseorang dinilai, kita ambil contoh eh, performa dari seseorang mahasiswa gitu ya. Dari sisi eh, coding programnya bagaimana, kemudian dari sisi akademiknya bagaimana, kemudian dari sisi soft skill, manage di organisasinya seperti apa, bagaimana dia ukuran kepatuhannya seperti apa. Nanti akan terlihat bentuk radar chartnya. Ada yang bentuknya diamond, atau bentuknya segi sesuai dengan dimensinya, ataukah bentuknya melebar di salah satu sisi. Itu tergantung dari pengukuran yang dilakukan. Nah, sama seperti dengan di software ini, di software juga bisa dibuat seperti itu. Nanti akan dibandingkan nih, kalau nanti software A dengan software B, saat dibandingkan dengan dimensi-dimensi yang ada ini, bagaimana sih perbandingannya? Nanti mungkin akan lebih mudah dilihat, oh yang satu lebih unggul dari yang lain, namun yang di sisi durability-nya mungkin lebih lebih memiliki perbedaan yang sangat signifikan, atau hampir sama, atau memiliki uh, uh, format atau memiliki kombinasi yang bervariasi. Nah, sekarang faktor-faktornya apa saja? Gitu. Faktornya itu ada, yang pertama ada product revision, kemudian ada product operation, kemudian ada product transition. Apa sih revision itu? Revision itu dia kemampuan untuk mengikuti perubahannya. Contohnya, bagaimana dia di bagaimana pengelolaan dari software tersebut, bagaimana fleksibilitas dari software tersebut, bagaimana pengujian dari software tersebut. Itu untuk dimensi product revision, di mana softwarenya akan bisa mengikuti perubahan. Dan bagaimana untuk product operationnya? Operation itu karakteristik operasional yang dibutuhkan. Yang pertama, correctness-nya, jadi kebenarannya. Kemudian ada reliability-nya. Reliable tidak ini software kalau saat digunakan. Kemudian usability-nya, dia bermanfaat nggak kalau saat dilakukan beberapa treatment untuk beberapa fungsi yang dimiliki. Kemudian integrity-nya, bagaimana satu data ini dirubah, kemudian data yang lain seperti apa, apakah mengikuti ataukah seperti apa integrity-nya. Jika memiliki integrity yang bagus, tentunya dia akan punya mekanisme bahwasanya segala hal yang dilakukan di salah satu fitur, maka dia akan terkait dengan fitur yang lain, atau memiliki keterkaitan integritas. Kemudian tentunya kalau untuk operation, karena ada levelnya, adalah mungkin yang menggunakan pengguna level operasional yang setiap hari digunakan, maka efisiensinya akan seperti apa? Apakah dengan menggunakan software ini lebih efisien ataukah tidak? Dan faktor kualitas yang ketiga adalah product transition. Bagaimana dia bisa
beradaptasi jika digunakan ke environment yang baru. Istilahnya, jika perusahaan tersebut dia punya cabang baru, maka bagaimana sih eh, pendeliverannya atau transisinya ke perusahaan yang baru? Apakah dari sisi portability-nya dia mudah untuk diduplikasi ya, dikonfigurasi di sistem yang baru, di perusahaan yang baru itu. Kemudian reusability, apakah bisa digunakan juga di perusahaannya? Kemudian interoperability-nya seperti apa? Jadi jika perusahaan punya satu sistem dan ternyata sistemnya hanya khusus digunakan perusahaan tersebut, saat di deliver ke perusahaan anak perusahaannya yang mungkin punya punya karakteristik yang hampir sama, di mana beberapa privilege dia tidak bisa dilakukan, hanya bisa dilakukan di kantor pusat. Namun kantor cabangnya tidak dapat melakukan, nah itu tentunya ini akan mempengaruhi faktor kualitas dari software tersebut. Gimana kalau faktor kualitas itu menurut ISO 9126 di tahun 2001. Nah, ISO itu International Standard Organization ya, yang International Standard Operation yang dikeluarkan oleh lembaga internasional, lembaga non non pemerintahan ya, dia non pemerintahan yang dia mengeluarkan memang standar-standar yang digunakan sebagai guideline di berbagai bidang, tidak hanya IT saja. Ini jadi layanan, kemudian ada juga di kesehatan, itu juga ada. Jadi pemerintah tidak membatasi di satu bidang saja. Dan yang mengeluarkan apakah hanya uh, untuk ISO ISO ini yang mengeluarkan, apakah lembaga International Standard Organization itu yang mengeluarkan, gitu kan? Tidak ya. Kalau untuk ISO tidak hanya uh, di lembaga International Standard Organization itu yang mengeluarkan, tidak hanya itu, tapi ada juga beberapa ISO atau peraturan lain yang dikeluarkan oleh mungkin dari German Institute ya, di mana dia mengeluarkan juga beberapa standar yang dapat digunakan oleh dunia internasional. Kemudian ada juga yang mengeluarkan standar itu dikeluarkan oleh lembaga seperti IEEE. Ya, IEEE International Electrical Engineering, yang dia juga mengeluarkan juga beberapa ISO yang mungkin spesifik ke electrotechnical standar operasional prosedurnya. Jadi ini hanya salah satu yang digunakan. Kalian juga bisa lihat apa saja sih list dari ISO ini. Kalian bisa searching di Google. Tentunya banyak sekali ISO yang ada di dunia ini. Nah, ini kita akan bahas salah satu ISO-nya. Menurut ISO 9126 diukur dari faktornya dari fungsionalitinya, reliability-nya, usability-nya, dan efisiensinya. Nah, functionality itu kan ukuran di mana software memenuhi kebutuhannya, kesesuaiannya, akurasinya, interoperabilitasnya, compliance-nya, dia bisa melengkapi dari software-software yang ada, atau masalah security-nya atau keamanannya. Pemerintahan saat ini memang dia sering menggaungkan interoperabilitas data antara satu instansi dan instansi yang lain. Nah, tentunya interoperability ini menambah nilai dari suatu organisasi jika dia dapat berinteraksi atau dia dapat mengintegrasikan antar data yang dimiliki ke pemerintah
atau kementerian lain ataukah juga ke masyarakat secara umum. Dan tentunya interoperabilitas yang bagus itu juga akan memberikan manfaat atau memberikan dampak yang positif, di mana dapat dianalogikan efisiensi dari sisi waktu, anggaran, kemudian jumlah orang yang akan digunakan dalam jika terjadi dalam transaksi data atau transaksi informasi secara interoperabilitas tadi. Kemudian reliabilitas itu reliabilitas ini diukur dengan jumlah waktu di mana software tersebut available. Dia available akan fault tolerance, kemudian daya recovernya tinggi, kemudian tingkat kematangan dari software tinggi. Maksudnya tingkat kematangan software itu memiliki sudah diuji, kemudian sudah memiliki fitur yang sesuai, kemudian dia sudah lama dibangunnya dan terus di maintenance. Kemudian usability, derajat ukuran di mana software itu mudah untuk digunakan, mudah dipahami, mudah dipelajari, dan mudah dilakukan pengoperasiannya. Nah, untuk apa kita membuat software yang bagus namun sangat sulit untuk dipahami? Maksudnya sulit dipahami adalah terkadang orang akan lebih secara umum itu orang akan mencari menu itu ada di atas gitu ya. Jika kalian membuat menunya ada di bawah atau mungkin menunya itu menghilang saat kalian menggeser mouse di titik tertentu baru dia muncul, itu kan tentunya dia akan sulit di mana sebenarnya letak dari menunya gitu kan. Mudah dipahami. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan itu standar. Jangan membuat sebuah software itu kalian buat bahasanya yang tidak umum, gitu kan. Misalkan uh, exit gitu kan. Exit itu bisa itu yang umum digunakan exit. Kalian menggunakan uh, out from this software atau seperti apa yang tidak umum lah, itu kan. Kemudian operability itu tentunya kalian butuh mengetahui bahwasanya tingkat user pasti akan berbeda-beda dengan memberikan kemudahan dengan standar yang paling umum, maka harapannya semua orang dapat menggunakannya mulai dari tingkat yang paling paling awam menggunakan komputer, menggunakan perangkat-perangkat IT, hingga ke yang expert, mereka juga dengan mudah menggunakan software yang dibangun ini. Kemudian efisiensi, jadi derajat ukuran untuk di mana softwarenya mengoptimalkan penggunaan dari sistem resource. Sistem resource-nya bisa diukur dari uh, pola waktu penggunaannya dan penggunaan resource yang diperlukan. Maksudnya adalah di mana uh, pengoptimalan resources ini dari sisi waktu runningnya apakah lebih cepat ataukah tidak, kemudian dari sisi penggunaan resource-nya apakah CPU-nya atau RAM-nya atau hard disk-nya yang akan terus-terusan digunakan, itu tentunya akan berpengaruh kepada faktor itu akan berpengaruh di dalam kualitas dari software. Kemudian maintainability dan portability. Dari maintainability dan portability ini, kalau maintain ini lebih ke bagaimana caranya diperbaiki. Sedangkan portability itu bagaimana dia akan
deliver atau dia akan dipindahkan jika dia memiliki sebuah perusahaan baru. Dan bagaimana kalau portability itu diukur adaptability-nya, kemudian bagaimana instability-nya, bagaimana penginstalan di tempat yang barunya, atau conformance-nya, atau kepatuhannya dengan aplikasi yang utamanya itu seperti apa, kemudian replaceability-nya, kemampuan untuk menggantikan, mengupdate dari software-nya seperti apa, mudah nggak? Selanjutnya, ini adalah faktor kualitas menurut ISO 25010. Jadi kalau 25010 ini adalah turunan dari ISO 25000 ISO 25000 family, dia sebutnya gitu. Eh, kalau kalian searching di internet berarti eh, ISO 25000 atau 25K family. Berarti kalau 10 ini berarti ada turunan dari 25000. Dan setiap ISO itu ada tahun rilisnya, tahun keluarnya. Ini dikeluarkan tahun 2011. Nanti kalau ada perbaikan dari ISO ini, dia pasti akan diinfokan di website resminya, itu akan ada ISO ini sudah diperbaiki atau merupakan pengganti dari ISO sebelumnya, atau ISO ini adalah ISO yang baru disusun karena kebutuhan dan sebagainya. Menurut ISO 25010, faktornya ada dibagi menjadi beberapa, ada beberapa yang lebih didetailkan. Contohnya kalau functional suitability itu sama dengan ISO sebelumnya, performance efficiency itu juga sama. Kemudian ada compatibility, ini juga ini belum ada di sebelumnya. Kemudian usability sudah ada sebelumnya. Kemudian reliability ini juga sudah ada. Security yang sebelumnya masuk di fungsional, dia sekarang punya didetailkan lagi di sini. Kemudian maintainability itu juga sudah ada. Kemudian ada portability, sama seperti sebelumnya. Nah, di functional suitability itu ada kelengkapan fungsional, kemudian ada correctness-nya, kemudian ada appropriateness-nya, sesesuaiannya dengan fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian ada performance-nya, dihitung dari time behavior, resource utilization, ada kapasitasnya. Kemudian compatibility ini yang baru, coexistence dan interoperability. Maksudnya ada apa coexistence itu? Compatibility ini maksudnya seperti ini. Jika kita menyusun suatu sistem baru, tentunya kita tidak langsung dapat tidak langsung sekali waktu langsung menggantikan dengan sistem yang baru. Pastinya nanti akan ada waktu-waktu atau apakah sistem lama masih diizinkan dalam environment yang akan dipasang oleh sistem baru. Jadi kalau kita memasang suatu sistem baru, kemudian masih ada sistem lama, itu berarti kan ada kedua sistem itu tetap berjalan dan keduanya tetap dapat digunakan. Itu sebutnya dengan coexistence. Jadi keberadaan dari sistem lama itu tidak dihilangkan, tapi ada sama-sama berada dalam satu uh, environment yang sama yang ada. Nah, mungkin coexistence itu apakah akan ada selamanya atau tidak? Nah, coexistence sebaiknya itu hanya ada di masa transisinya saja. Dan ini nanti kalau saat sistem lama sudah dipindahkan ke sistem baru, dan sistem baru tentunya dibuat dengan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari, yang lebih memenuhi kebutuhan pengguna, kemudian lebih dari sisi kecepatan, dari sisi resource resource di komputernya, kemudian dari sisi akurasi penghitungannya dan sebagainya, sampai ke security-nya itu lebih bagus, maka dia eh, keberadaan dari sistem lama akan dapat digantikan dengan sistem baru. Jadi saat saat peralihan itu harus ada sistem yang berada di kedua sistem harus berjalan bersamaan.
coexistence. Kemudian interoperabilitas sama seperti sebelumnya yang sudah kita pelajari. Kemudian ada usability, itu hampir sama. Ini dinamakan user interface aesthetic-nya, jadi nilai estetika dari penggunanya. Kemudian ada reliability, security, di mana security sebelumnya di fungsional, dia sekarang didetailkan lagi. Ada confidentiality, data-data yang confidential. Kemudian ada integrity yang sebelumnya dikategorikan dengan fungsional, dia dikategorikan sekarang dengan security. Non-reputation dan accountability dapat transparan ya, accountability. Kemudian authenticity, dia memiliki autentikasi berlapis atau mungkin jenis autentikasi yang berbeda-beda. Maintainability hampir sama, reportability juga hampir sama. Contoh usability, faktor kualitas usability. Intuitiveness, tingkat di mana antarmuka mengikuti pola penggunaan yang bisa diduga sehingga mudah digunakan baik oleh pemula. Jadi user baru saat menggunakan sistem ini dia sudah punya intuisi untuk menggunakannya. Jadi kayak tadi menu dia udah tahu di posisinya ada di atas. Kemudian kalau menutup ya ada di kanan atas. Kemudian dia ada menu-menu untuk help-nya atau untuk bantuannya ada di mana yang biasanya pengguna sering mencari untuk diakses. Jangan diletakkan menu-menu itu yang user sering mengakses di mana user sebenarnya tidak membutuhkan menu itu, tapi selalu muncul saat kita menekan atau mengklik sesuatu. Kemudian ini tadi apakah tata letaknya mudah dimengerti, apakah antarmuka operasional mudah ditemukan dan dimulai, jadi itu posisinya. Kemudian antarmukanya menggunakan metafor yang sudah diketahui, jadi kata-katanya menggunakan kalimat yang atau panduan yang mudah, yang standar dan umum digunakan. Kemudian jumlah input keyboard mouse tidak terlalu banyak. Ya sebisa mungkin aplikasi yang bagus saat user ingin menuju sesuatu tidak banyak step yang harus dia lakukan. Kemudian alur antarmukanya mengikuti pola 3 golden rules ya. Jadi kalau di antarmukanya itu mengikuti aturan ini, di mana alur antarmukanya itu memiliki tampilan yang standar, kemudian dia punya operasi mudah, kemudian kata-katanya dapat dimengerti, maka dia akan lebih eh, lebih mudah diterima dan dalam penggunaannya itu tanpa harus diajari banyak-banyak itu penggunanya akan mengerti atau akan mudah menggunakan sistem yang telah di-deliver. Kemudian apakah faktor keindahan dipertimbangkan? Terkadang estetik itu tidak terlalu difokuskan. Mereka hanya fokus pada fitur yang di-deliver. Terkadang kalau usernya mungkin menginginkan tampilan yang lebih warna-warna yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, itu akan lebih mereka sukai. Nah, dilema kualitas. Ini dilema kualitasnya adalah secara ringkasnya kalian nanti akan bisa baca sendiri. Jika kita membuat sesuatu yang jika kita punya waktunya terbatas, kemudian kita deliver, ternyata produk kita punya kualitas yang buruk dan kita segera deliver, ternyata pengguna juga nggak mau beli. Atau kita punya waktu yang tidak terbatas, kemudian kita punya dana yang tidak terbatas, saat kita deliver pastinya harganya pasti akan tinggi dan mungkin aja waktunya tidak sesuai lagi sama pengguna. Itu pun juga tidak pengguna atau pembeli tidak akan membeli produk kita. Nah, untuk mengatasi hal itu gitu kan, kita harus mengelaborasi. Jadi saat kualitas yang memadai yang disesuaikan dengan pengguna dan dengan waktu yang
se-update mungkin ke pengguna sehingga uh, keterbatasan atau kekurangan-kekurangan yang dimiliki mungkin karena kebutuhan yang belum terlalu urgent itu dapat dikesampingkan. Intinya adalah fitur utama dari sebuah software itu dan sudah dirasa paling bagus maka dapat nah, ini tadi berarti solusinya adalah kita menggabungkan keduanya dengan menurunkan sedikit perfeksionisme sehingga software itu segera di-deliver di mana dapat segera dinikmati oleh pengguna dan dengan waktu yang sesuai, harga yang uh, dapat diturunkan karena tidak akan memenuhi semua ekspektasi pengguna. Namun semua fitur utama yang disajikan itu sudah dapat digunakan. Di dilemanya seperti itu. Intinya adalah software yang diciptakan cukup bagus ya, jangan sampai perfeksionis atau jangan yang buruk banget. Jadi good enough software adalah memberikan fungsi atau fitur dengan kualitas yang tinggi dalam waktu yang sama, juga memberikan fungsi dan fitur yang tidak mencolok atau khusus yang memiliki bugs. Jadi apa sudah layak untuk digunakan, gitu. Layak istilahnya dia nyebutnya seperti itu. Kemudian biaya dari pembuatan sebuah kualitas. Anda harus mempertimbangkan biaya untuk mendapatkan kualitas yang tinggi karena biaya pada software dengan kualitas dan biaya untuk software kualitas yang rendah. Tadi kalau kita ingin software kualitasnya tinggi, cost-nya akan selalu tinggi karena butuh banyak proses yang terjadi. Kalau softwarenya kualitas rendah, tentunya cost-nya akan murah, gitu kan. Cost kualitas bisa dibagi menjadi cost yang terikat dengan prevention, appraisal, dan failure. Dan failure cost bisa dibagi menjadi internal failure cost dan external failure cost. Jadi gini, kalau kita berbicara tentang biaya, jadi biaya-biaya ini akan ada dan terjadi. Nah, di biaya yang akan terjadi ini salah satunya dia jabarkan menjadi masa sebelumnya, kemudian masa appraisalnya, masa persetujuannya, atau adanya kekeliruan. Kekeliruan itu bisa karena internal atau eksternal. Jadi kan kekeliruan itu namanya juga ada kesalahan, itu pasti akan terjadi walaupun apakah itu di internal dari softwarenya ataukah eksternalnya. Nah, ini adalah relatif cost perbaikannya. Mungkin cost-nya makin di requirement kecil, desain juga kecil, waktu coding juga makin meningkat 2 kali lipat dari desainnya. Namun di pengujiannya itu akan membutuhkan banyak sekali biayanya dan waktu maintenance juga dibutuhkan karena maintenance itu kan proses yang akan terjadi berulang berulang kali atau di waktu yang panjang gitu. Sehingga dia memerlukan cost yang cukup tinggi. Dan bagaimana cara mendapatkan kualitas software itu kan? Bagaimana kita eh, memastikan bahwasanya software itu memiliki kualitas yang bagus? Jadi yang pertama adalah metode software engineering yang digunakan itu appropriate atau sesuai. Kemudian ada teknik manajemen proyek yang digunakan itu mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Tentunya kalau manajemennya bagus itu akan menghasilkan produk atau software yang bagus. Kemudian ada pengaturan quality control, di mana kontrol produknya itu saat dibangun, dia akan ada titik-titik di mana dia harus mengecek apakah output yang diberikan atau dideliver itu sudah sesuai. Nah, kemudian ada penjaminan kualitas atau quality assurance. Quality assurance ini adalah keseluruhan proses dari pemantauan metodenya, kemudian proses untuk teknik manajemennya yang sesuai, kemudian adanya quality control yang bagus.
di mana quality assurance itu lebih 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 umum, lebih tinggi atau lebih luas daripada quality control. Kalau control hanya ngecek apakah produknya sudah sesuai atau belum. Tapi kalau assurance itu memastikan semuanya itu telah dilakukan, walaupun ada quality control di beberapa fase akhir, namun dengan adanya assurance atau memastikan bahwasannya setiap tahapan dari mulai awal penentuan metodenya, kemudian teknik yang digunakan hingga output yang dikeluarkan itu sudah sesuai atau belum, maka pengguna akan lebih yakin atau lebih trust kepada si pembuat software tadi. Kemudian ada pastinya saat kita melakukan uh, pengukuran atau memastikan software itu bagus atau tidak di banyak fase atau di titik-titik tertentu, maka akan ditemukan apa yang disebut dengan error defect. Nah, apakah beda nggak sih antara error atau defect? Ya, error dan defect itu berbeda. Kalau error itu permasalahan kualitas yang ditemukan sebelum software dirilis. Nah, sedangkan defect adalah permasalahan kualitas yang ditemukan setelah software dirilis dan digunakan oleh pengguna akhir. Jadi kalau disebutnya apa istilahnya ya? Istilahnya lebih 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 menyakitkan kalau ditemukan adanya defect atau fault dari sebuah software. Jadi kalau memang softwarenya baru ditemukan error itu atau bug itu mungkin masih dapat istilahnya dapat ditolerir ya, tolerir ya. Tapi kalau untuk defect itu istilahnya kayak eh, tamparan keras bagi para developernya itu karena eh, dampaknya itu lebih lebih menyakitkan kalau ditemukan defect dibandingkan ditemukan error. Nah, bagaimana cara menentukan dan menghilangkan error atau defect? Ya, dengan melakukan review. Jadi setiap fase atau tahapan yang telah dilakukan review. Nah, di review itu eh, nanti kan akan dipelajari ada review teknis dan ada juga yang kita dilakukan reviewnya non technical. Kalau di sini review teknis tujuannya memberikan tujuan untuk menemukan error selama proses atau pengembangan software sehingga tidak terjadi defect setelah rilis. Dan teknik review di bagaimana cara kita melakukan review itu kalian bisa temukan di halaman 427 di buku 2, buku Pressman. Ini kita lihat ya dari waktunya saja. Mungkin waktunya akan lebih lebih usahanya yang dilakukan lebih kecil ya kalau untuk tanpa adanya review. Kemudian saat dia tanpa adanya review, dia melakukan usaha yang dilakukan ini akan lebih makin besar dan waktunya lebih lama. Tapi dengan review, mungkin di awal akan terasa lebih berat atau lebih lama dan lebih effort yang dikeluarkan itu harus lebih banyak. Namun di fase akhirnya di ujungnya itu kan lebih melandai dan memberikan fase deploy yang lebih cepat. Memang berat di awal, jadi beratnya itu langsung dibagi di awal gitu. Jadi karena adanya review, error-error yang ditemukan di akhir itu sudah diketahui di awal sehingga langsung diperbaiki di fase-fase awal ini sehingga software itu lebih cepat di-deliver dengan effort yang lebih minim dibanding tanpa adanya review. Nah, ini ada tadi saya singgung sedikit di depan ada informal dan formal technical review. Informal itu dengan melakukan pemeriksaan sederhana, mungkin bisa dengan rekan kerja atau membuat pertemuan informal atau mungkin uh, menanyakan secara secara tidak formal atau menanyakan sambil berdiskusi seperti itu. Tidak dilakukan secara ada dengan pertemuan tertentu atau dengan dokumen-dokumen yang harus diisi secara
secara yang kita harus ketahui oleh pimpinan gitu. Itu informal. Tapi kalau formal technical review, pengaturan kualitas software yang dilakukan oleh software engineers dan anggota tim lainnya secara formal. Nah, teknik reviewnya itu tadi sudah saya jelaskan di halaman 427, itu kan. Kalian bisa baca, nanti kita coba diskusikan di kelas. Apa saja yang harus dilakukan. Nah, setelah melakukan review, sebenarnya orang saat zaman dulu tuh melihat kualitas itu yang bisa nilai hanya si pengrajin atau si pembuat produknya. Jadi kalau dia menyatakan software ini bagus, ya yang menjamin adalah si pembuat produknya. Tapi kalau sekarang dengan seiring dengan perkembangan waktu dan volume produksi yang makin banyak, pengaturan kualitas menjadi aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang selain dari pembuat produknya sendiri. Jadi ada bisa pengguna juga bisa memberikan kualitas dari suatu software itu sendiri. Nah, elemen-elemen apa saja dalam penjaminan kualitas software atau software quality assurance, karena tema atau pokok bahasan kita saat ini adalah software quality assurance. Ya. Yang pertama adalah standar. Apakah mengikuti standar atau tidak? Standar yang sudah kita jelaskan di awal, dia menggunakan ISO keberapa yang digunakan, kemudian mengikuti pakem dari metode yang mana yang sudah disepakati seperti itu. Kemudian review dan audit. Nah, review dan audit yang dilakukan seperti technical review, kemudian adanya non technical review yang dilakukan sehingga semakin meningkatkan, mengassure, memastikan bahwa software itu terjaga kualitasnya. Kemudian dengan uji coba. Dengan uji coba yang proper, layak, maka tentunya software itu juga dalam kualitas, dalam range kualitas yang diinginkan. Kemudian ada pengumpulan dan analisis error atau defect. Nah, kalau pengumpulan error ini sebaiknya pengumpulannya error ya, jangan sampai ada defect, karena defect itu kita tahu adalah sebuah aib mungkin ya untuk para developer gitu, kalau ditemukan defect. Kemudian manajemen perubahannya, change manajemennya ini penting karena saat proses dalam pembangunan atau perancangan software itu pasti membutuhkan banyak orang dan melibatkan banyak orang, sehingga pengelolaan yang bagus tentang orang-orangnya yang ada di dalamnya, baik programmer, kemudian para pengguna atau subject matter itu dapat dikelola dengan baik. Kemudian para manajer itu dapat memberikan arahan dengan baik, maka akan menciptakan software yang baik pula. Kemudian adanya pendidikan. Pendidikan ini maksudnya jika kita si pembangun software itu memiliki pendidikan yang memadai atau cukup, tentunya akan menghasilkan hasil output software yang cukup bagus juga gitu kan. Jadi hubungannya adalah linear dengan pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya formal ya, informal juga bisa, mungkin dari pelatihan atau mungkin update knowledge, sharing knowledge dan sebagainya. Kemudian manajemen vendor, jadi vendor itu dapat beberapa tipe vendor yang dapat digunakan itu mungkin dari akuisisi aplikasinya, apakah by kontrak atau dia apakah punya custom software, mereka punya software utama kemudian kita custom, ataukah yang opsi lainnya. Kemudian manajemen keamanan atau security-nya. Kemudian adanya keselamatan. Tentunya kita tidak bisa melepaskan keselamatan dari sebuah software. Kita ambil contoh, kalau sebuah software itu software untuk transportasi, tentunya kita harus memastikan bahwasanya software itu tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Bisa fatal akibatnya gitu kan. Bisa
saat itu di deliver pertama tidak ditemukan adanya permasalahan, ternyata saat digunakan nanti ada permasalahan tertentu sehingga menyebabkan penggunanya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kan sangat berbahaya. Itu yang disebut dengan keselamatan atau safety. Kemudian manajemen risiko tentunya eh, memang setiap eh, di tahapan ini pembangunan atau rancangan software di suatu organisasi harus melibatkan atau harus mempertimbangkan manajemen risikonya. Semua risiko-risiko yang ada diidentifikasi dan dibuatkan mitigasinya. Nah, ini langkah-langkahnya. Kalau ingin digunakan untuk software quality assurance-nya, pertama, menyiapkan rencana untuk suatu proyek, di planning dulu. Kemudian berpartisipasi dalam pengembangan proyek secara beserta deskripsinya. Kita harus tahu deskripsinya apa saja. Kemudian melakukan review dan audit aktivitas pekerjaan software engineering beserta produk yang dihasilkan untuk memastikan kesesuaian compliance dengan definisi prosesnya. Kemudian memastikan perbedaan baik dalam aktivitas pekerjaan maupun produk yang dihasilkan yang terdokumentasi dan ditindaklanjuti, merekam setiap ketidaksesuaian dan membuat laporan pada senior manajemen. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dilaporkan dan akan diambil keputusan ini seperti apa langkahnya sehingga tidak berlarut-larut sampai akhir pembangunan software. Nah, tujuannya apa? Supaya kualitas kebutuhan permintaan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian kualitas desainnya sesuai dengan yang dirancang. Kualitas kode program itu memberikan kode program yang efisien, yang standar dan mudah dibaca dan mudah di-maintain oleh uh, pengguna atau oleh organisasi yang ingin mengelolanya. Kemudian efektivitas pengaturan kualitasnya. Jadi bagaimana cara mengecek kualitasnya juga harus uh, menjadi tujuan penggunaan SQA ini atau software quality assurance ini. Ini adalah atribut dan metrik yang bisa kalian gunakan. Coba dibaca. Ini di buku juga ada di Pressman, ini bab ke 16 ya. Dari requirement-nya ada atributnya apa aja yang bisa di dimensinya atau variabelnya itu apa saja gitu kan. Dari completeness-nya gitu kan, apakah berapa jumlah yang TBA atau TBD-nya, to be announced atau to be determined itu ada berapa. Ini salah satu ukurannya. Kemudian dari desainnya itu integritas arsitekturnya kayak gimana. Terus kelengkapan dari komponennya akan seperti apa. Kemudian polanya yang digunakan polanya seperti apa dalam mendesainnya. Beberapa pola itu kan ada yang linear, kemudian ada yang nested ataukah dia unstructured dan sebagainya. Yang unstructured agak susah dicari memang, tapi kalau mereka sudah menyebutkan hal itu harusnya si pengembang itu dia menyebutkan maksudnya oh ini akan mengikuti pola seperti ini. Sebenarnya polanya tidak teratur tapi kita bisa lihat dari pola A, B, C dan sebagainya. Mereka punya apa istilahnya? Punya manual gate-nya untuk kita gitu. Kalau memang kondisinya adalah unstructured seperti itu. Kemudian kualitas dari kode programnya, kelengkapan, kemudian bagaimana memaintainnya. Maintainnya itu termasuk istilah-istilah yang digunakan itu standar. Kemudian reusability, modular gitu ya. Komponen-komponennya dapat digunakan kembali. Kemudian ada dokumentasinya. Dokumentasinya itu memberikan informasi yang mudah untuk dibaca dengan adanya indeks-indeks tertentu. Jadi kalau dokumentasinya itu lengkap tapi tidak terstruktur itu juga akan membingungkan juga. Kan tidak mungkin semua orang akan membaca dokumentasi itu dari awal sampai akhir. Mungkin aja mereka akan membaca beberapa part saja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi buatlah indeks-indeks yang memudahkan pengguna. Quality control, effectiveness, resource-nya seperti apa, kemudian completion rate-nya antara yang digunakan dan yang telah dianggarkan. Kemudian bagaimana pengujiannya, berapa error yang ditemukan atau
errornya seperti apa, kritikal atau tidak. Nah, ini secara statistik SQE memberikan efeknya seperti ini. Akan makin ke kanan, makin tahapannya makin makin lama itu, maka akan memberikan kemungkinan yang lebih kecil, kemungkinan uh, errornya. Jadi kadang saat di programnya, saat awal diinstal mungkin masih banyak error yang ditemukan, sehingga diperbaiki, kemudian softwarenya di deliver, kemudian mulai dikonfigur, kemudian ada permasalahan tentang device-nya, kemudian ada masalah jaringannya, maka makin lama dia akan menemukan kelengkapan dari software itu di deliver dengan adanya error-error yang sangat minim, semakin minim. Ini SQE-nya adalah, yang pertama adalah langkah-langkah untuk menghitung statistik SQE-nya. Informasi tentang error dan defek dikumpulkan dan dikategorikan. Kemudian upaya untuk melacak error dan defek ke akar permasalahannya. Menggunakan prinsip Pareto, 80% dari permasalahan bisa dilacak dari 20% kemungkinan penyebabnya. Dan setelah ditemukan penyebab utamanya, mulai dilakukan perbaikan. Jadi kadang kita 80% itu bisa diketahui, tapi hanya 20%-nya yang mungkin akan bisa diperbaiki atau ditemukan akar permasalahannya. Jadi 20% itu yang akan dilakukan perbaikan. Nah, ini kalau untuk beberapa ukuran yang digunakan dalam penghitungan secara statistik software quality assurance. Ini ada satuan-satuannya ya, jumlah dari error dari spesifikasi, ada juga yang apakah ada error di design logic, ini juga ada hitungannya. Kalian bisa lihat di buku 2. Ini contohnya, ini dia klasifikasikan saat di logiknya itu kan, logiknya ada berapa, dari totalnya 45, ada yang 14 ini critical, ini serius, ini permasalahannya, ini 12 hanya tengah-tengah atau medium, dan yang kecil-kecil ini ada 19. Fokusnya biasanya ke yang masalah kritikal atau masalah serius ini. Bisa jadi saat diperbaiki yang masalah yang serius ini, tentunya yang masalah moderate dan minor mungkin saja bisa ikut terselesaikan. Six Sigma untuk software engineering. Nah, strategi Six Sigma itu sudah sering digunakan ya, di mana dia adalah metodologi yang sangat, yang sudah terstruktur, yang menggunakan data dan statistical analysis untuk mengukur dan meningkatkan performa dari operasional sebuah perusahaan. Dengan cara apa? Dengan mengidentifikasi dan mengeliminasi defects, adanya error tadi di fase manufacturing dan service yang terkait dengan proses. Jadi kalau Six Sigma itu ada yang mengistilahkan dengan DMAIC dan DMADV. DMAIC adalah Define, Measure, Analyze, IC, Improve, and Control. Tapi kalau DMADV, Define, Measure, Analyze, D-nya adalah Design, dan V-nya adalah Verify jika mengembangkan suatu proses. Nah, ini ukurannya. Kalau keandalannya biasanya dia ukur dengan mean time between failure. Rumusnya adalah mean time between failure itu dihitung dengan adanya penjumlahan dari mean time to failure plus mean time to repair, atau waktu untuk memperbaiki dan waktu terjadinya suatu kesalahan atau suatu permasalahan. Nah, ada juga cara lain. Kadang saat mengukur MTBF itu tidak selalu mudah ya kan. Nah, ada juga yang mengukur dengan FIT, ya, di mana
waktu yang digunakan untuk yang benar-benar terjadi saat terjadinya permasalahan atau kekeliruan di suatu modul tertentu. Itu ada di buku 2 juga. Jadi umumnya adalah menggunakan MTBF ini atau mean time between failure ini. Tapi ada juga cara lain dengan FIT. Dan untuk availability-nya adalah probabilitas suatu program beroperasi sesuai permintaan dengan permintaan dari user. Rumusnya mean time to failure dibagi dengan mean time to failure plus mean time to repair. Jadi saat dia semakin uh, besar availability-nya, berarti kan makin bagus karena kan ininya posisinya kan di atas ini kecil, kemudian ini juga makin kecil. Jadi kalau dia makin pembaginya itu tidak terlalu berbeda jauh dengan time to failure-nya, kan berarti dia nilainya akan semakin besar gitu kan. Jika dia mean time to repair-nya makin lama, di mana pembandingnya tetap mean time to failure-nya, pastinya dia akan makin kecil karena mungkin proses untuk repair-nya akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Ini ISO lagi, kita bicara dengan ISO. Tadi ada ISO turunan 25.000, sekarang ada ISO 9.000, itu tentang quality, tentang penjaminan kualitas. Dalam kaidah umum dapat diterapkan pada suatu jenis, segala jenis, tidak tergantung jenis produk atau jasanya seperti apa. Jadi kalau untuk menurut ISO menurut ISO 9.000 ini kemudian ada digabungkan dengan ada ISO 1005 dan diperbarui dengan ISO 730 tahun 2008, 2002, 2014. Itu perencanaannya harus ada tujuan dan cakupan perencanaan, kemudian deskripsi semua hasil perencanaan, model, dokumen, source code, dan yang menjadi target SQA. Kemudian semua standar dan praktek yang diterapkan dalam proses. Jadi standar apa saja yang digunakan, ISO-nya harus didefinisikan juga. Supaya jelas yang dibandingin ISO apa, kemudian hasilnya apa. Aktivitas pekerjaannya, review auditnya, posisinya orang-orangnya apa saja yang dilakukan, timelinenya seperti apa juga dituliskan. Alat dan metode yang digunakan. Alatnya kan ada banyak, softwarenya. Mau digunakan software dengan template Excel base-nya atau mungkin menggunakan software-software tertentu yang sudah ada di pasaran juga bisa untuk software quality assurance ini. Kemudian prosedur dan manajemen terus ada SOP-nya yang dilakukan SQA, kemudian untuk lebih spesifik di konfigurasi softwarenya itu seperti apa, dilihat, dievaluasi. Kemudian metode perakitan, pengamanan dan pemeliharaannya dari assembly-nya atau dari perancangannya, kemudian ada security-nya dan maintenance-nya itu seperti apa, dan peran organisasi dan tanggung jawab relatif terhadap kualitas produk. Jadi apa yang sudah dilakukan di organisasi itu terhadap kualitas dari produk yang dihasilkan. Panjang kan, ada yang nanya banyak sekali yang harus dilakukan. Ya memang karena SQA kan yang mengassurance atau memastikan software yang diberikan itu dideliver secara sempurna. Jadi SQA ini adalah layer garda terakhir gitu, garda terakhir yang memastikan software itu sudah tidak ada kesalahan lagi saat akan dideliver kepada pengguna. Dan itu adalah akhir dari materi pertemuan ke-11 ini. Dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan saat pertemuan tatap
pertemuan tatap muka saat daring di waktu mendatang. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.